Randy ini nggak sadar bahwa Mbak No itu sudah meninggal. Nah, Randy ini berbalik arah dan dia itu ngelihat pintu rumah Bayam ini kebuka dan di tengah-tengah pintu itu ada sosok pocong. Diketuk sekali lagi, ayo Le, maem dulu Le, ini makanannya sudah disiapin Bapak. Ternyata nggak juga ada jawaban. Nah, begitu bapaknya Bayu ini buka pintu kamar, beliau itu kaget karena di situ ada sosok pocong yang berdiri. Dan nggak lama kemudian sosok pocong ini loncat ke arah bapaknya Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bayu dari Magetan, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini teman-teman datangnya dari sobat kembara yang namanya Bayu. Jadi Bayu ini asalnya dari Magetan, Jawa Timur. Dia cerita pengalaman yang baru terjadi sebenarnya di sekitaran bulan Februari kemarin di desanya. Jadi Bayu ini tinggal di satu desa di Magetan, Jawa Timur yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau ada teman-teman yang pernah ke Gunung Lawu dan kebetulan melewati daerah Magetan pasti tahu gimana kondisinya di sana. Jadi Bayu cerita bahwa desanya ini jauh dari keramaian, jauh dari kota, dan yang ada di sana itu cuma sawah dan ada hutan-hutan kecil. Nah, kebetulan di sana bapaknya Bayu ini seorang ketua RT. Biasanya orang-orang manggilnya dengan panggilan Pak RT. Waktu itu ada inisiatif dari Pak RT, dari bapaknya Bayu. Beliau ini menginginkan pos kamling ini difungsikan lagi atau diaktifkan lagi di malam hari. Nah, kebetulan teman-teman Bayu, termasuk Bayu sendiri itu tidurnya selalu larut malam. Nah, ada usulan dari Pak RT, dari bapaknya Bayu itu, yuk coba kamu sama teman-temanmu daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas, lebih baik dipusatkan nongkrongnya itu di pos kamling. Di sana nanti kamu sekalian jaga kampung. Kalau ada apa-apa nanti tinggal laporan ke bapak. Jadi awalnya seperti itu. Nah, akhirnya keesokan harinya mulailah difungsikan kembali pos kamling ini. Yang tadinya pos kamling ini nggak berfungsi, jadi ketika ada usulan dari bapaknya Bayu, mulailah dibersihkan. Pos kamling itu dibersihkan dan dirapikan. Malam itu langsung Bayu dan teman-teman mulai jaga di sana. Dimulai dari jam 9 malam mereka nongkrong di sana. Ada juga yang bawa gitar, ada juga yang bawa minuman kopi atau teh untuk diminum bareng-bareng di sana. Nah, yang jadi kendala, pas waktu mereka jaga itu, di belakang pos kamling ini kebetulan rumahnya Mbah Tumarno, panggilannya Mbah No. Beliau adalah seorang kakek-kakek yang usianya sekitar 63 tahunan lah. Dan Mbah No sendiri tinggal di rumah itu bersama adik perempuannya, yang biasanya anak-anak memanggilnya dengan panggilan Mbah Yem.
Bayem sendiri usianya cuma terpaut beberapa tahun dengan Bano. Nah, karakter dari Bano ini sebelum-sebelumnya orang-orang sudah tahu, bahkan Bayu dan teman-temannya sudah tahu. Bano ini sering marah-marah sendiri, sering marah-marah nggak jelas. Nah, bisa dibilang orang-orang itu menganggap Bano itu orangnya nggak waras, tapi belum bisa dikatakan beliau ini memiliki gangguan kejiwaan. Tapi yang jelas, ketika ada orang yang lewat atau mungkin yang nggak sesuai dengan keinginan Bano, Bano itu selalu marah, dan marahnya itu sampai berlebihan. Nah, waktu itu sudah dipikirkan oleh Bayu dan teman-teman. Ini kalau kita nanti memungsikan pos kamling, jangan-jangan nanti Bano marah-marah. Udahlah, dicoba aja. Toh juga ini suruhan dari Pak RT, dari bapakku sendiri. Dicoba aja lah. Nah, ketika jam 9 mereka sudah ada di sana, ya seperti biasa, layaknya anak-anak muda sambil jaga kampung, mereka ngobrol, guyon, bercanda sambil main gitar. Ternyata benar nggak lama kemudian, dari arah belakang itu Bano sudah teriak-teriak, "Woi, woi, menang, menang!" Nah, teman-teman sudah mulai merasa nggak nyaman. Loh kan, bener kan, Bano marah kan? Lah mereka diam sebenarnya, diam sebentar, nggak lama kemudian, ya namanya lagi kumpul, akhirnya mereka bercanda-canda lagi, guyon-guyon lagi. Gak lama setelah itu Bano keluar. Beliau cuma pakai celana pendek, celana yang dibuat orang-orang ke sawah itu, dan tanpa atasan, tanpa pakai baju. Beliau keluar sambil marah-marah lagi. "Woi, menang! Iki udu omamu, menang kau kabeh." Nah, awalnya ada juga yang takut, karena Bano ini marahnya berlebihan. Tapi ada juga yang kemudian semakin jengkel karena Bano marah-marah. Anak-anak yang jengkel itu malah semakin kayak menjadi-jadi ke Bano. Jadi mereka malah gitar ini malah dikeraskan, dikencangkan. Jadi ada juga yang waktu itu malah ngece Bano. Lah dari situlah Bano ini semakin marah. "Kowe ora meneng tak balang watu kowe." Nah, nggak lama kemudian barulah keluar Bayem, adiknya ini. Seperti biasa kalau Bano itu marah, Bayem itu selalu bersikap untuk menenangkan Bano. "Ayo Kang, wis Kang, balik wae, balik. Wis lah, pokok ngamuk-ngamuk." Nah, Bayem ini orangnya 180 derajat terbalik dari sifatnya Bano. Beliau orangnya baik. Jadi Bayem ini sehari-hari selalu membuat kue. Beliau bikin kue dan kue buatan dari Bayem itu enak. Makanya dari situ Bayem selalu dapat pesanan dari orang-orang. Selain daripada itu, setiap pagi Bayem selalu menjajakan kue-kue buatannya itu. Nah, karena Bayem ini baik, jadi anak-anak waktu itu masih melihat dari sisi Bayemnya. Jadi mereka masih sungkan karena ada Bayem. Nggak lama setelah itu, ketika Bayem ini ngajak Bano masuk, Bayem pun keluar bawa kue dan bawa kopi untuk anak-anak. "Ayo iki, dimaem jajane." Nah, karena Bayem bersikap baik seperti itu, anak-anak jadi nggak marah lagi. Jadi mereka berusaha melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Bano. Dari situlah ketika Bayem memberikan makanan, kue dan juga kopi, mereka pun seneng. Akhirnya Bayem minta maaf juga. "Wis yo, ngono-ngono iku jenenge mbahmu dhewe. Wis anjane Bano iku koyok ngono. Wis kowe kudu maklumi sing nom-nom." "Oh nggih Mbah, nggih Bayem, nggih Bayem." Bayem pun masuk. Nah, keesokan harinya, sebelum jam 9 malam mereka sudah datang di pos kamling. Nah, sekali lagi mereka juga main gitar, bercanda dan lain sebagainya. Tiba-tiba keluar lagi Bano. Bano keluar sambil marah-marah, dan waktu itu ada salah satu teman dari Bayu ini yang benar-benar nggak terima. Karena Bano itu kayak melempar sesuatu dan mengenai badan dari temannya Bayu. Dari situlah temannya Bayu ini nggak terima dan sempat sampai mengancam Bano. Tapi karena Bayu dan teman-teman ini coba untuk menenangkan satu temannya yang marah ini, akhirnya satu temannya itu sadar. Ya juga ya, kalau ngeladeni orang ini juga percuma. Yang pertama, beliau itu sudah tua. Yang kedua, Bano ini kan memang orangnya nggak waras. Ya sudahlah, biarin aja lah. Nah, setelah malam itu, beberapa hari kemudian ternyata Bano ini nggak keluar. Ada juga teman-teman yang merasa senang. Kok tumben Bano nggak keluar? Ya nggak tahu. Akhirnya Bayem itu keluar. Bayem keluar seperti biasa, beliau bawa kue, bawa kopi disuguhkan ke anak-anak. Si anak-anak ini tanya, "Loh Mbah, kok tumben? Bano mboten medal tan pundi?" "Anu le,
Mbano awake ra enak, loro Mbano. Oh nggih ta Mbah. Iya iki aku ngramut wis gak dodolan 2 dino iki. Nah disitulah karena mendengar penjelasan dari Mbah Yem bahwa ternyata selama 2 hari itu Mbah Yem gak bikin kue dan gak bisa menjajakan jajanannya. Nah dengan adanya kejadian itu, Bayu dan teman-teman ini berinisiatif buka penggalangan dana. Akhirnya Bayu dan teman-teman menghadap ke bapaknya Bayu selaku ketua RT. Mereka semua menjelaskan bahwa Mbano ini sakit. Karena Mbano itu sakit, Bayem akhirnya ngerawat Mbano di rumah. Dan karena Bayem ini ngerawat Mbano, pada akhirnya Bayem nggak bisa jualan. Nah dengan begitu, Bayem nggak ada pemasukan lagi. Apalagi untuk membawa Mbano ke rumah sakit juga nggak ada biaya. Nah mendengar penjelasan dari anak-anak, Pak RT itu langsung antusias menyambut baik hal itu. Ya sudah ayo, bikin aja penggalangan dana, minta ke orang-orang kampung. Langsung siang itu mereka bikin penggalangan dana, mereka datengin orang-orang. Setiap orang didatengin, mereka menjelaskan bahwa ini penggalangan dana ini untuk biaya pengobatan Mbano dan juga untuk mengganti kerugian dari Bayem yang nggak jualan beberapa hari. Ternyata nggak disangka selama 2 hari mereka menggelar penggalangan dana itu terkumpullah uang sekitar 7.300.000. Nah Bayem pun dipanggil. Jadi duduk di depan Pak RT dijelaskan, Mbah, ini anak-anak yang punya inisiatif. Ada penggalangan dana. Nah ini ada sumbangan dari warga. Totalnya ada 7.300.000. Ini mohon diterima nggih, Mbah. Waktu itu ternyata Mbah Yem ini bilang, wah, kula matur nuwun sangat, terima kasih banyak karena sudah banyak yang peduli sama saya dan juga Mbano. Tapi ini saya minta tolong, uangnya disimpan Pak RT aja. Kalau saya butuh saya ambil, karena saya itu khawatir kalau uang saya hilang. Oh ya sudah. Nah, Pak RT pun menyambut. Akhirnya uang 7.300.000 ini disimpan sama Pak RT, disimpan sama bapaknya Bayu. Dan keesokan harinya, Bayem datang. Pak RT, saya mau minta uangnya 1 juta, boleh nggih? Oh, nggih Mbah, monggo Mbah, diambil aja. Di situ Bayem ini bilang ternyata uangnya ini untuk beli beras dan juga untuk membawa Mbano ke rumah sakit karena sakitnya nggak kunjung sembuh. Nah, dari situlah mereka tahu bahwa Mbano ini diantar ke rumah sakit oleh Bayem. Nah, ternyata beberapa hari kemudian mereka dapat kabar bahwa Mbano ini dirawat sampai beberapa hari di sana. Mbano harus opnam dan sekitar 4 hari kemudian Mbano pun pulang. Beliau sudah sehat kembali dan pulang kembali ke rumah. Lah seperti biasa malam itu anak-anak ini, teman-teman Bayu itu langsung datang ke pos kamling. Mereka jaga di sana. Ternyata setelah Mbano ini keluar dari rumah sakit, Mbano ini semakin parah. Marahnya itu semakin gak jelas. Anak-anak ini dimarahin. Lah dalam hati mereka itu gini, Mbano ini nggak sadar apa yang nyariin dana itu kita. Tapi ya sudahlah, wong namanya orang nggak waras. Jadi sampai-sampai malam itu Mbano ini keluar, bawa batu bata dan langsung dilempar ke pos kamling. Lah untungnya, pas waktu Mbano ini ngelempar batu bata, pas mengenai pos kamling itu nggak ada satupun yang kena. Mereka membayangkan kalau batu bata ini kena, ini pasti parah. Nah langsunglah anak-anak ini langsung menuju ke rumah Pak RT. Mereka bilang kronologisnya ketika Mbano itu marah-marah. Pak RT sempat tanya, mungkin kalian terlalu rame. Lah karena di sana ini banyak anak-anak, mereka menjelaskan, enggak Pak RT, kami ini tahu diri Pak. Enggak mungkin kami berlebihan. Tiba-tiba waktu itu Mbano ini keluar bawa batu bata dan ngelempar batu bata itu di pos kamling. Lah kalau kena kita gimana Pak RT? Akhirnya Pak RT ini nyoba menengahi, ya sudahlah. Kalau nanti ada kejadian lagi, kalau memang Mbano ini nanti berulah lagi, nanti biar aku yang ke sana. Nah, keesokan harinya, malam itu mereka jaga-jaga lagi seperti biasa. Nah, tiba-tiba pas waktu asik-asiknya mereka ini nyanyi-nyanyi, guyon-guyon, nah tiba-tiba mereka ini disiram air oleh Mbano. Dan mereka waktu itu kaget. Sampai-sampai gitar mereka itu basah. Loh Mbano, iki apa maksudnya kok disiram banyu? Ternyata Mbano ini marah lagi. Wes kono ngalih. Rame air, ngalih-ngalih. Lah akhirnya mereka ini karena nggak mau rame dengan Mbano, mereka pun pulang. Keesokan harinya mereka lapor lagi ke Pak RT. Pak RT, ini Mbano ini berulah lagi. Kenapa lagi? Ada apa? Kata Pak RT. Lah ini kan tanya sama Bayu Pak RT.
kami ini lagi asik-asik jaga-jaga di pos kamling, tiba-tiba disiram air. Lah sampai-sampai kita semua ini basah, bahkan gitar kita itu basah, nggak bisa dipakai lagi Pak RT. Ya sudah lah wis, nanti aku sama bapak-bapak yang lain biar menghadap ke Mbah Yem. Nah sore itu Pak RT dengan bapak-bapak yang lainnya menghadap ke Mbah Yem, dijelaskan, Mbah Yem minta tolong Mbah Yem, ini kalau Mbah No dibiarkan seperti ini terus nanti membahayakan yang lain. Iya kalau yang dilempar itu nggak membahayakan seperti air atau mungkin dilempar sesuatu yang nggak menyakitkan. Tapi kalau pas waktu itu, pas Mbah No ini bawa batu bata atau mungkin benda tajam, kan bisa bahaya. Jangan-jangan nanti ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan lagi. Nah, minta tolong Mbah Yem gimana? Nah, Mbah Yem ini juga bingung. Saya juga bingung ya Pak. Lah mungkin ada saran dari bapak-bapak gimana? Lah, akhirnya waktu itu ada bapak-bapak ini yang mengusulkan. Mbah Yem, wis Mbah No itu dipasung wae lah. Nggak boleh keluar rumah, dipasung biar nggak membahayakan yang lain. Lah dari situ Pak RT nggak setuju. Janganlah Pak, kalau dipasung kasihan. Beliau ini kan namanya juga orang tua. Beliau ini juga nggak mengalami gangguan kejiwaan. Mungkin ya namanya orang tua seperti ini, sering marah-marah nggak jelas. Nah saran dari Pak RT akhirnya bilang ke Mbah Yem gini aja Mbah Yem, biar sama-sama enak dan biar Mbah No ini nggak membahayakan yang lain, Mbah No ini ditaruh dalam kamar aja, dikunci. Nanti pas waktu makan baru Mbah Yem buka, diantarkan makanannya. Njih gitu aja Pak RT, enggak apa-apa. Kalau gitu saya bisa Pak RT. Ya sudah, dengan kesepakatan itu akhirnya Pak RT dan bapak-bapak yang lain ini pulang. Mereka pun mengabarkan ke anak-anak waktu itu, termasuk Bayu dan teman-teman ini, bahwa Mbah No mulai malam nanti itu sudah dimasukkan dalam kamar dan nggak bisa lagi keluar. Nah di situ teman-teman seneng. Wah ya sudah Pak RT, gitu enak Pak RT. Nah malamnya mereka jaga-jaga seperti biasa. Karena anak-anak ini tahu bahwa Mbah No nggak bisa keluar lagi karena disekap di dalam kamar, jadi anak-anak waktu itu lebih leluasa. Mereka guyon, mereka bercanda, gitar-gitaran, dan waktu itu memang nggak ada gangguan satupun. Tapi di tengah-tengah mereka bercanda itu, mereka ini dengar Mbah No itu teriak-teriak dari dalam kamar. Wih, kalau Mbah No bengok-bengok, Mbah No bengok-bengok. Jadi dari pos kamling itu mereka dengar teriakan Mbah No, padahal jaraknya juga nggak terlalu jauh. Dan teriakan Mbah No itu sedikit-sedikit serak. Dan kadang-kadang setelah Mbah No itu teriak, beliau itu juga batuk. Dan batuknya itu luar biasa parah. Sampai-sampai waktu itu teman-temannya Bayu bilang, itu saking kerasnya Mbah No ini sering marah-marah. Sampai-sampai mungkin tenggorokannya itu sakit. Jadi yang membuat Mbah No itu batuk ya karena sering marah-marah itu. Nah, nggak lama setelah itu, Mbah Yem pun keluar. Mbah Yem keluar membawa makanan, mereka berhenti, nggak lagi ngomongin Mbah No. Nah, ada satu anak yang tanya ke Mbah Yem, Mbah Yem, Mbah No ada di dalam kamar toh Mbah Yem? Iyo, disuruh Pak RT sama bapak-bapak itu ditaruh di kamar, Mbah No nggak boleh keluar. Sudah ini kalian makan kue-kuenya, ini kopinya. Oh nggih Mbah Yem, makasih Mbah Yem. Nah, beberapa hari kemudian, anak-anak semakin banyak yang datang ke pos kamling. Bahkan bapak-bapak juga nongkrong di sana. Nah, ternyata beberapa hari kemudian, Mbah Yem keluar bawa kue dan bawa kopi. Waktu itu karena semalaman ini anak-anak gak dengar suara dari Mbah No, anak-anak tanya, loh Mbah Yem kok tumben gak dengar suaranya Mbah No? Biasanya batuknya itu dengar sampai pos kamling. Nah, Mbah Yem menjelaskan, iya, Mbah No lagi maem le. Jadi yo nggak mungkin berteriak-teriak. Ini tadi tak buatkan kue juga. Oh, nggih pun Mbah Yem. Lah keesokan harinya, pas Bayu ini ada di rumah, ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Begitu Bayu buka, ternyata yang datang ini Mbah Yem. Lah waktu itu Bayu ini mikirnya, oh mungkin Mbah Yem ini mau ngambil uang. Lah ditanyalah sama Bayu, Mbah Yem kesini mau ngambil uang toh Mbah? Oh enggak Bayu, Mbah arep minta tolong, ayo bantuin Mbah. Oh minta tolong apa Mbah? Wes ayo ke rumahnya Mbah. Nah, begitu sampai di rumahnya Mbah Yem, ternyata Mbah Yem ini bilang, iki Mbah No ini ndak ada di kamar. Loh kok bisa gimana Mbah? Ternyata semalam itu ketika Mbah Yem ini masuk ngantarkan kue, Mbah Yem itu lupa lagi ngunci kamarnya Mbah No.
Sampai keesokan harinya, begitu Bayem mau ngantar makanan ke kamarnya Mano, Bayem kaget ternyata kamar Mano itu sudah kebuka dan Mano nggak ada di kamar. Jadi Bayem ini minta tolong ke Bayu supaya nggak dengar orang-orang kampung, ayo dicari Mano, jangan sampai dengar orang-orang yang lain, nggak enak. Nah, karena situasinya seperti itu, ketika dicari selama beberapa jam, Mano juga nggak ketemu. Akhirnya Bayu bilang ke Bayem, ini tak bilang ke Bapak aja ya, biar Bapak juga nyuruh orang-orang untuk nyari Mano. Ini nanti kalau sampai malam, Mano belum ketemu, malah repot nanti. Nggak apa-apa tak Bayu, ngomong ke bapakmu. Sudah nggak apa-apa, Bayem tenang aja. Nah, Bayu pun pulang ngomong ke bapaknya. Waktu itu bapaknya ini mau mandi. Karena di sana ini masih menggunakan sumur dan kebetulan sumurnya ini lagi kering. Jadi bapaknya Bayu waktu itu masih ribut cari air. Dengan adanya informasi dari Bayu bahwa Mano itu hilang, akhirnya bapaknya Bayu nggak jadi mandi. Nah, ada ide dari bapaknya Bayu, ya sudahlah, nanti siapa tahu di rumah Mano ini sumurnya nggak kering, bisa menunut mandi di sana, bisa numpang mandi di sana. Berangkatlah mereka, setelah dicari, nggak ketemu juga Mano. Begitu dilihat sumurnya kering. Nah, ada satu sumur di desa itu yang sebenarnya nggak pernah kering, tapi baunya itu selalu nggak sedap, baunya seperti got. Nah, bapaknya Bayu ini bilang, "Seyu, coba ke sumur sana, kamu lihat, kalau memang sumurnya ada airnya, Bapak tak mandi di sana aja yuk. Nanti sekalian setelah itu kita cari Mano lagi." Lah, Bayu pun langsung menuju ke sumur itu. Dari kejauhan itu bau sumur ini sudah tercium menyengat. Nggak lama setelah itu, bapaknya Bayu datang. "Loh yuk, kok ambune ngene yuk, kok tambah nemen yuk." Jadi mereka itu mengaku sumur ini yang di hari-hari biasa itu baunya memang menyengat. Tapi di hari itu baunya itu semakin nggak karuan. Baunya semakin tajam, menyengat, dan seperti busuk. Lah akhirnya ada beberapa orang ini yang curiga. "Coba Pak, dicek Pak sumurnya Pak." Begitu mereka ngelihat ternyata benar. Ada kepala ini yang nongol. Disitulah mereka itu langsung kaget, ternyata kepala yang nongol ini adalah kepala dari Mano. Dan Mano itu sudah ditemukan meninggal di dalam sumur itu. Secara otomatis mereka pun manggil Bayem. "Bayem, itu loh Mano, Bayem." Nah, Bayem sambil berlarian, sambil panik. Bayem tanya ke anak-anak itu, "Loh Mano nang di? Mano nang di?" "Itu loh Mbah, Mano tenggelam dalam sumur Mbah." Langsunglah Bayem ini histeris. Karena mungkin orang-orang berpikir ya, Bayem ini cuma hidup dengan kakaknya itu. Dan kakaknya ini, Mano ini adalah satu-satunya sanak familinya. Ketika Bayem ini tahu bahwa Mano itu meninggal tenggelam dalam sumur, Bayem itu langsung histeris. Dan orang-orang langsung menenangkan Bayem. Lah saat itu juga langsung jenazah dari Mano ini dikeluarkan. Gak lama setelah itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan langsung dimakamkan. Nah, malam harinya langsung digelar tahlilan. Orang-orang ini pun datang. Nah, pada saat tahlil ini dimulai, selesai tahlil itu, mereka masih duduk-duduk di sana. Lah, kebanyakan dari mereka ini ngomongin Mano. Bahkan waktu itu ada bapak-bapak ini yang bilang, "Wes yu, bar ngene iki enak. Gak ono Mano maneh. Wes gak ono sing nyeneni. Kowe iso njogo nang pos kamling itu, wes iso guyon-guyon segala macam, wes enak." Lah, orang-orang itu di satu sisi lain dengan meninggalnya Mano, orang-orang ini senang. Karena nggak ada lagi yang marah-marah, nggak ada lagi yang mengancam jiwa mereka. Nah, barulah keesokan harinya mereka tahlil lagi sampai 7 hari berturut-turut. Setelah 7 hari meninggalnya Mano, barulah mereka ini mengaktifkan lagi pos kamling. Mereka mulai duduk-duduk di sana, nongkrong di sana. Nah, pas waktu mereka ini jaga-jaga di sana, karena malam itu pos kamling ini agak rame. Bapak-bapak itu juga datang ke sana untuk nongkrong. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol itu, mereka ini lagi ngomongin Mano. "Piye, enak kan? Wes, gak ono Mano kan? Gak ono sing nyeneni, gak ono sing nglarui, gak ono sing ngamuk-ngamuk, yo kan? Nggih Pak, enak Pak." Mereka gitar-gitaran. Dan gak lama setelah itu ternyata mereka semua yang ada di pos kamling ini dengar ada suara batuk. Suara batuk ini keras dan mereka semua itu yakin, mereka kenal, ini kan suaranya Mano. Langsunglah mereka ini diam.
Nah dari situ ada yang ngomong, wis rapopo, nek ancen iku suarane Bano paling maring ini kate ngeterne kopi. Lah disitulah lah ketika ada yang ngomong seperti itu mereka semua ketawa. Tapi ada juga yang prihatin. Nggak seharusnya orang-orang ini membicarakan orang yang sudah meninggal. Harusnya mereka menghormati. Tapi di satu sisi lain ada juga yang ketawa. Nah dari situlah ketika mereka ketawa, nggak lama kemudian mereka semua yang ada di sana ini dengar. Ada suaranya Bano dan suara Bano ini keras sekali. Bano itu teriak, "Woi, ojo rame ae." Disitulah langsung mereka bubar dan lari ke birit-birit menuju ke rumahnya masing-masing. Nah sampai mereka itu nggak habis pikir, kok tiba-tiba tadi mereka ini dengar ada suaranya Bano. Mereka yakin karena yang ada di sana ini semua dengar dan mereka yakin bahwa itu suaranya Bano. Nah keesokan harinya nggak ada lagi yang berani ke pos kamling. Mereka lebih memilih di depan rumahnya Bayu. Waktu itu ada satu temannya Bayu ini yang dari sore ini sudah mancing di sungai. Ada kebiasaan dari mereka itu yang setiap mancing ke sungai selalu sampai malam hari. Nah satu temannya Bayu ini namanya Randy. Waktu itu dia mancing sendirian. Nah sekitar jam 9 malam sambil membawa pancing itu Randy pulang sambil membawa ikannya. Nah karena rutenya itu selalu melewati rumahnya Bano. Waktu lewat sana Randy ini keinget lagi. Waduh, kemarin kan anak-anak baru dihantui suaranya Bano. Ah sudahlah, tetap berpikir positif aja lah. Waktu itu si Randy ini langsung menuju ke pos kamling. Ditaruhlah ikan-ikan itu sambil nunggu teman-teman yang lain. Karena biasanya sekitar jam 9 malam, teman-teman yang lain ini sudah nongkrong di pos kamling. Waktu itu sampai jam setengah 10 malam, ini kok teman-teman nggak juga datang ke sini. Randy ini nggak tahu bahwa teman-teman yang lain ini nongkrongnya pindah di depan rumah Bayu. Jadi dia nunggu sendiri. Nggak lama setelah itu dia dengar ada suara orang batuk di rumahnya Bano. Nah Randy berpikir, oh ternyata Bayem masih belum tidur. Nah kebetulan Randy ini mau minta air minum ke Bayem. Karena baru aja Randy ini dengar ada suara Bayem batuk. Randy pun langsung menuju rumahnya Bayem. Diketuklah pintu itu. Bayem, Bayem, niki Randy mbah. Kulo badhe nyuwun unjukan mbah. Ternyata sampai 2 menit kemudian nggak ada jawaban dari dalam. Ah ya sudahlah, berarti mungkin tadi aku salah dengar. Randy pun berniat balik ke pos kamling dan begitu melangkah sekitar 3 langkah ada suara dari dalam dan ini sebenarnya adalah suara laki-laki. "Ele melbuole nek arep njaluk ngombele." Lah Randy ini nggak sadar bahwa itu adalah suara laki-laki. Jadi Randy ini nggak sadar bahwa Bano itu sudah meninggal. Nah Randy ini berbalik arah dan dia itu ngelihat pintu rumah Bayem ini kebuka dan di tengah-tengah pintu itu ada sosok pocong. Nah disitulah Randy ini langsung teriak-teriak ketakutan sampai-sampai Randy ini pingsan. Nah nggak tahu berapa lama Randy pingsan, Randy ini dibangunkan sama Bayem. "Le, tangi le. Randy pun buka mata, yang dilihat itu Bayem. "Kowe kok turu kene ngopo le?" Barulah Randy cerita bahwa tadi dia dilihatin sosok pocong. Lah Bayem pun nyuruh, "Ya wes, mulai wae le. Randy pun pulang, keesokan harinya dia cerita ke teman-temannya. Pas waktu teman-teman ini tahu cerita dari Randy, mereka semua ini agak takut lagi jaga di pos kamling. Baru beberapa hari kemudian mereka berani jaga di pos kamling. Nah begitu mereka jaga di pos kamling, Randy waktu itu nggak ikut jaga. Nah sekitar jam setengah 10 malam, Bayem keluar bawa kue dan bawa minuman, disuguhkan ke anak-anak. Nah iseng-iseng mereka ini tanya, "Bayem, katanya si Randy kapan hari dia dilihatin sosok pocong di rumahnya Bayem ya?" Nah Bayem ternyata bilang, "Iyo le, lo aku iki yo juga sering didatengin sosok pocong. Aku iki yo nggak ngerti kok tiba-tiba kok ono pocong yo le nang omahku yo le." Nah karena anak-anak ini menjaga perasaan dari Bayem, mereka pun nggak melanjutkan pertanyaannya. Nah keesokan harinya mereka ini mau berangkat ke pos kamling. Jadi sekitar jam 8 malam mereka semua sudah kumpul dan berencana mau jalan ke pos kamling. Tapi tiba-tiba waktu itu mereka dengar ada suara motor dari kejauhan. Nggak tahu kenapa waktu itu Bayu dan teman-teman langsung mengarahkan pandangannya ke arah motor yang lewat itu. Dan begitu motor ini lewat, mereka itu ngelihat. Awalnya pengendara motor ini kayak bawa karung besar.
Lah, tapi semakin dekat, mereka itu benar-benar tercengang. Karena yang mereka lihat, pengendara motor ini bonceng pocong. Jadi pocong ini berdiri persis di belakang pengendara motor itu. Mereka itu gak bisa ngomong apapun. Jadi sambil melihat, pengendara motor ini lewat, dan di belakang pengendara motor itu ada pocong. Dan mereka gak bisa ngomong apapun. Nah, begitu mereka ngelihat pengendara motor ini mengarah ke arah pos kamling, mereka ngikuti. Begitu mereka lari, ternyata Mbok Yem ini juga keluar. Dan teman-teman ini tanya, loh Mbak Yem, kenapa kok keluar? Mbok Yem ternyata bilang, iku lho le, aku arep ngelingke wong iku gonceng pocong, wong iku gonceng pocong. Ternyata Mbah Yem ini juga ngelihat pengendara motor itu yang membonceng pocong. Jadi Mbah Yem ini mau ngikutin, makanya Mbah Yem waktu itu keluar. Nah, karena Mbah Yem ini mau keluar, teman-teman menghalang-halangi Mbah Yem. Sudah Mbah, ini sudah malam, Mbah Yem pulang aja, ayo kita antar. Diantarlah Mbah Yem menuju ke rumahnya. Nah, pas waktu ngelewati kamar Mbano, Bayu itu dengar ada suara batuk dari dalam. Dan Bayu itu yakin ini suaranya Mbano. Nah, pas waktu Bayu ini noleh ke arah teman-temannya, seolah-olah teman-teman yang lain ini nggak dengar suara itu. Nah, karena Bayu ini sudah merasa nggak nyaman, jadi setelah itu Bayu itu langsung cepet-cepetan mau kembali pulang. Ternyata begitu Bayu itu ngelewati kamar Mbano itu buka sendiri. Dan di situ Bayu itu ngelihat ada sosok pocong. Pocong ini duduk dan menghadap ke arah pintu. Disitulah Bayu itu langsung ketakutan, dia keluar lebih dulu, langsung menuju ke rumahnya. Barulah keesokan harinya teman-teman yang lain ini tanya, "Loh Yu, kamu itu kemarin kenapa kok dari rumah Mbah Yem kok pulang lebih dulu? Padahal mau tak ajak ke pos kamling." Lah, Bayu ini nggak cerita karena khawatir teman-teman yang lain ini takut. Nah, beberapa hari setelah itu, Bayu dan teman-teman ini berencana mancing di sungai. Di situ juga ada Randy. Jadi malam itu mereka ini biasa mancing di malam hari. Jadi sekitar habis Isya, jam 7:30 malam mereka bersiap-siap menyiapkan peralatan pancing dan menuju ke sungai. Biasanya mereka ini memancing belut atau ikan-ikan yang keluar di malam hari. Mereka mancing di sana. Dan pas waktu mancing, sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Randy bilang, "Loh, iki aku oleh opo?" Begitu ditarik, Randy ini dapat kain. Dan waktu itu nggak tahu kenapa, Bayu dan satu orang temennya lagi ini ngelihat, nggak ngomong apapun. Jadi Randy ini narik kain. Kain itu terlihat jelas bahwa ini adalah kain kafan. Begitu kain ini ditarik terus oleh Randy, Bayu dan teman-teman ini melihat, ternyata mereka ini melihat pocong yang terapung di sana. Pocong ini terapung di sungai, dan pada saat itu mereka nggak bisa ngomong apapun, jadi kayak tercengang. Nggak lama setelah itu pocong ini kayak berdiri dan melayang langsung menuju ke pohon. Jadi kain yang tadinya ditarik oleh mereka, ini ketarik juga. Disitulah karena saking takutnya, mereka itu sampai pingsan di sungai itu. Barulah keesokan harinya ada orang-orang yang mau menuju ke sawah yang melihat Bayu dan teman-teman ini masih tiduran di sana. Dibangunkanlah mereka. Begitu bangun, barulah Bayu ini sadar. Ternyata semalam itu mereka pingsan gara-gara ngelihat pocong yang tiba-tiba melayang. Nah, pagi itu Bayu pulang. Begitu sampai di rumah, dia itu ngelihat bapaknya ini nangis. Di ruang tamu bapaknya nangis. Karena Bayu ini juga curiga, "Loh Pak, Bapak ini kenapa kok nangis?" Bapaknya itu terus nangis dan meluk Bayu. "Sik Yu, kamu duduk sini dulu Yu. Ini kamu bener Tayu. Ini aku Pak Bayu Pak, memangnya kenapa?" Lah, bapaknya masih terus nangis sambil nggak percaya. "Bentar Yu, kamu tunggu sini dulu. Kamu ini Bayu bener." "Loh iya Pak, aku Bayu Pak. Aku itu kemarin pingsan Pak." Bayu pun cerita bahwa malam itu dia ketemu pocong, pingsan sampai semalaman. Baru tadi paginya dibangunkan orang-orang yang mau menuju ke sawah. Jadi dia jelaskan itu ke bapaknya. Jadi Bayu belum tahu kenapa bapaknya ini nangis. Nah, dari sinilah bapaknya ini cerita bahwa malam itu sekitar jam 9:30 atau jam 10 malam, bapaknya itu ngelihat Bayu itu datang dengan kondisi basah kuyup, kayak habis kehujanan. Si Bayu ini masuk ke rumah dan bapaknya tanya, "Loh, kamu ini dari mana Yu?" Bayu cuma bilang, "Habis kehujanan Pak." Lah langsung bapaknya itu keluar, ngelihat keluar, loh. Di luar ini nggak hujan, kenapa kok Bayu itu posisinya basah kuyup, kayak kehujanan. Nah, setelah itu bapaknya Bayu pun ngambil baju-baju kering. "Ya wis, sana kamu mandi yuk." Nah, si Bayu ini pun masuk ke toilet, dia mandi.
Nah, selesai Bayu ini mandi, Bayu pun langsung masuk kamarnya. Nah, pintu kamar ini ditutup. Waktu itu bapaknya Bayu ini nggak curiga sama sekali. Nah, setelah si Bayu ini masuk kamar, bapaknya ini nunggu. Karena bapaknya ini sudah nyiapin makanan untuk Bayu. Tapi Bayu nggak juga keluar kamar. Diketuklah kamarnya. Yuk, ayo maem, ini makanannya sudah siap. Ternyata nggak ada jawaban. Diketuk sekali lagi. Ayo, Le, maem dulu, Le. Ini makanannya sudah disiapin bapak. Ternyata nggak juga ada jawaban. Nah, begitu bapaknya Bayu ini buka pintu kamar, beliau itu kaget karena di situ ada sosok pocong yang berdiri. Dan nggak lama kemudian sosok pocong ini loncat ke arah bapaknya Bayu. Sampai waktu itu bapaknya Bayu ini ketakutan sampai nangis. Dan setelah itulah sosok pocong ini nggak tahu kemana perginya. Dari situlah bapaknya Bayu itu nangis. Karena beliau khawatir terjadi apa-apa sama si Bayu. Semalaman itu Bayu apalagi nggak pulang. Lah, dari cerita itu, langsunglah Bayu ini cerita. Pak, semalam itu aku diikutin sosok pocong, dilihatin sosok pocong yang terbang. Mungkin secara bersamaan, bapak itu kedatangan si sosok anak ini. Nah, dengan kejadian itu, akhirnya bapaknya Bayu bilang, wes mulai hari ini, siapapun, kamu juga, ndak usah ngomongkan Bano. Jangan sekali-sekali nyebut namanya Bano, kalau kamu nggak mau didatengin. Ini karena banyak orang yang selalu ngomongin Bano. Dan setiap kali ngomongin Bano, Bano itu selalu datang. Entah dengan suara batuk, entah dengan penampakan wujud pocong. Selalu seperti itu. Ditunggu sampai 40 harinya. Nanti setelah 40 hari, mudah-mudahan nggak ada gangguan-gangguan semacam ini. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya warga merasa tenang. Karena memang benar, nggak ada lagi kejadian-kejadian semacam itu. Tapi dengan begitu, mereka ini juga nggak berani lagi ngomongkan tentang almarhum dari Mbah No. Nah, sebelum menceritakan tentang cerita ini, kami sudah mengirimkan doa kepada almarhum Mbah Tumarno atau Mbah No, dan harapan kami semoga amal ibadah Mbah No ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita inilah yang diceritakan oleh Bayu kepada Kembara Sunyi. Cerita ini pernah terjadi di tahun 2022 di bulan Februari kemarin. Nah, semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.